pindah tempat dan inilah dia PSS Sleman asuhan pelatih Yance Medmay. Ya, dipimpin oleh kapten kesebelasan M. Eksan. Ada nama yang paling senior adalah M. Eksan di sini. Menjadi seorang striker di posisi favorit dari Eksan, berduet dengan Sahid. Ya, sebenarnya ini merupakan PSIM Yogyakarta asuhan pelatih Jeffrey Janes. Ya, yang menarik adalah nama Agung Prasetyo sebagai penjaga gawang yang merupakan ex pemain PSS, serta Hasan Basri Lohi yang ada di lini tengah. Serta yaitu Jeffrey Janes dan wasit memimpin jalan pertandingan, dan inilah dia kick off babak pertama. Ada sebuah pelanggaran. Kali ini bola dikuasai oleh PSS Sleman. Kita saksikan bagaimana Anang Hadi yang merupakan top skor dengan 3 gol bagi PSS Sleman tadi. Kembali kali ini coba dilakukan oleh PSIM Yogyakarta. Bola panjang tadi menuju kepada Topas, Web Pamungkas, dan juga bagaimana Sardi dia menggagalkan sebuah tekanan. Kembali lemparan ke dalam, langsung masih berhasil digagalkan. Pelan-pelan kali ini kita lihat bagaimana memang kualitas yang sangat baik dari Stadion Moguwa Harjo. Walaupun hujan begitu lebat, pertandingan masih tetap bisa berjalan dengan lancar dan juga aliran bola masih sangat baik. Walaupun para pemain mencoba bermain bola-bola bawah. Kembali kali ini para pemain PSM Yogyakarta. Kembali sebuah pelanggaran. Tendangan bebas kali ini bagi PSM Yogyakarta. Kita lihat bagaimana tadi Anang Hadi melakukan sebuah pelanggaran. Kembali langsung. Masih berhasil digagalkan. MXan tadi. Kerjasama 1-2 yang cukup baik, dan kembali kali ini mencoba memberikan bola daerah, tetapi ada sedikit miskomunikasi. Serangan kembali dari PSIM Yogyakarta kali melalui Topas W. Pamungkas yang juga merupakan pemain terbaik dalam Liga Futsal Indonesia. Inilah dia Topas W. Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Sardi. Ya, kembali sebuah pelanggaran. Pertama kita lihat memang kedua tim masih sangat bermain hati-hati, dan memang jelas bagaimana hujan lebat yang mengguyur Stadion Moguwa Harjo di Sleman. Ya, lapangan yang licin pasti membuat kedua pemain dari kedua tim ini sedikit harus mengeluarkan tenaga ekstra. Tidak heran di awal-awal pertandingan babak pertama mereka bermain kelihatan cukup berhati-hati. Hanya saja sejumlah pelanggaran sudah beberapa kali terjadi karena mungkin lapangan yang licin dan tensi pertandingan yang memang cukup ketat, mengingat ini adalah sebuah derby. Kembali kali ini tendangan gawang melalui penjaga gawang Agung Prasetyo. Kembali terjadi sebuah pelanggaran. Para pemain memang masih sangat sulit untuk mencoba melakukan sebuah akselerasinya. Inilah kita lihat bagaimana Sahid Widiananta yang tadi dilanggar. Tendangan bebas bagi PSS Sleman akan dilakukan oleh Agus Purwoko. Kita lihat bagaimana ada Sahid Widianta. Sebuah peluang tadi, bola mengarah kepada M. Eksan, kapten kesebelasan. Sebuah percobaan yang dilakukan oleh para pemain PSS cukup bebas sebetulnya. Posisi dari M. Eksan yang ada di depan gawang PSIM, ya tidak terkawal, agak terlambat salah seorang pemain belakang PSIM dalam melakukan antisipasi. Sayang Eksan tidak bisa menyundul bola dengan sempurna tadi. Digagalkan tadi sebuah bola yang menuju kepada pergerakan PSM Yogyakarta, dan kembali kali ini ke kanan ada Sardi, berikan bola ke tengah, masih ada kita lihat Anang Hadi,
Masih terjadi perebutan bola, bukan sebuah pelanggaran. Ya, meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini. PSS Sleman terakhir kali menaklukkan PSM Yogyakarta di Stadion Mogowo Harjo ini. Itu tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2008. Dan itu mereka menang 1-0 dan kali ini sebuah peluang. Kita lihat bagaimana M. Eksan gagal memanfaatkan sebuah peluang yang cukup baik. Ya, sebuah peluang yang didapat oleh Eksan, sayang sekali. Tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Agak terlambat Eksan dalam melakukan syuting. Serangan kali ini melalui Wawan Sucahyo. Masih terus wasit membiarkan para pemain memang berjibaku dalam kondisi lapangan yang licin. Kembali lemparan ke dalam bagi PSIM Yogyakarta. Tim yang musim lalu juga sudah bermain di divisi utama. PSS Sleman dan juga PSM Yogyakarta adalah dua tim yang sama-sama terdegradasi di tahun 2007. Dan juga PSS Sleman berada di peringkat 16 divisi utama atau PSIM Yogyakarta berada di peringkat 16 divisi utama. Sementara PSS Sleman harus berhenti ikut kompetisi pada tahun 2006 karena adanya gempa yang melanda dari Sleman dan sekitarnya. Ya, kita lihat wasit tampaknya akan memberikan sebuah kartu. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan kepada Topas W. Pamungkas. Ya, sebuah pelanggaran yang memang cukup telak dilakukan oleh Topas Pamungkas. Dari belakang, meskipun kita saksikan sekali lagi, ya sama sekali tidak mengenai bola kaki dari Topas Pamungkas dalam melakukan sliding tackle. Kartu kuning pertama diberikan kepada Topas W. Pamungkas. Ya, kita lihat. Inilah dia derby panas. Ya. Suasana memang sering terjadi. Ya, pasti semua harus menjaga stamina, jaga sportivitas. Extra joss stamina untuk negeri. Kita lihat bagaimana semua pemain harus bisa menahan emosinya. Lemparan ke dalam kali ini bagi PSS Sleman. Kembali sebuah tekanan. Berikan bola ke tiang jauh kali ini dan sebuah peluang kali ini. Sardi masih berhasil digagalkan tadi. Ya, pelanggaran terjadi memang. Kita lihat bagaimana pelanggaran yang dilakukan tadi oleh Agus Setiawan. Inilah dia FX Harminanto. Sudah mencetak 1 gol sejauh ini bagi PSM Yogyakarta. Abda Ali menjadi kekuatan dari tim PSS Sleman, termasuk pemain senior yang berada di PSS Sleman. Ya, selain MXan, Abda Ali merupakan pemain yang bisa menjadi andalan bagi pelatih Yan Cemetme karena cukup senior, seangkatan dengan Kahudi Wahyu. Dengan bebas kali ini. Jadi sebelah kanan pertahanan tim PSS Sleman. Bola bagi PSM Yogyakarta, kita lihat ada FX Herminanto. Juga tidak ketinggalan ada Santosa dan Wawan Sucahyo berada di atas gawang dari Barat Wahyu. Sebuah percobaan yang tadi dilepaskan oleh Bayu Andra Cahyadi. Ini merupakan bench dari PSM Yogyakarta. Kita lihat masih ada nama Andri Wirawan, Dian Fauzi, dan juga Diki Hidayat. Kembali tekanan, coba dibangun oleh para pemain dari PSS Sleman. Umpan kita lihat menuju kepada MXan.
Gagalkan tadi. Kali ini dikuasai oleh PSIM Yogyakarta. Ya, pelanggaran lagi terjadi terhadap Hasan Basri yang musim lalu memperkuat PSS, sekarang berbaju PSIM. Ya, Hasan Basri Lohi tadi ya, nama lengkap dari pemain yang satu ini. Tendangan bebas bagi PSIM Yogyakarta. Ya, Hasan Basri tampak masih tergeletak. Hujan tampaknya masih terus mengguyur lapangan dari Stadion Moguwa Harjo. Walaupun juga sudah tidak terlalu deras dibandingkan dengan awal pertandingan tadi. Kerjasama tadi antara Said dan Nathan juga Meksan, dan kembali kali ini sebuah tekanan kita lihat dilakukan oleh Agus Purwoko. Datang kembali sebuah serangan. Ada dua pemain, bagaimana tadi Abdullah Rifai dan Sumaryono. Tadi Abdullah Rifai yang memberikan pengawalan terhadap Agus Purwoko. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk PSIM Yogyakarta. Dua kali PSIM Yogyakarta mampu menahan seri PSS Sleman dalam laganya di Stadion Moguwa Harjo. Yang pertama adalah pada tanggal 17 November 2007. Dan yang kedua pada tanggal 28 September 2009. Serangan kali ini kita lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Tulus Saptianto. Agak sedikit sulit memang bola yang licin untuk dikontrol para pemain yang bertanding di sore hari ini. Ya, pemain-pemain di lini belakang kelihatan sekali tidak mau mengambil resiko dengan memainkan bola terlalu lama. Kita lihat baru saja para pemain PSS di lini belakang melakukan aksi sapu bersih meskipun kurang sempurna hasilnya. Mereka ke lapangan permainan kembali, depan ke dalam kali ini bagi PSM Yogyakarta. Masih saling berjual beli serangan. Belum ada tim yang dominan dalam pertandingan di sore hari ini. Kembali kita lihat. Fahrudin tadi. Joni Sukirto tadi. Kembali Hasan Basri Lohi. Dapatkan pengawalan cukup ketat dari Patrick Donald. Kita lihat bagaimana akselerasi dari Hasan Basri Lohi digagalkan atau dihentikan oleh Patrick Donald. Memiliki kecepatan yang cukup berbahaya kelihatan Hasan Basri Lohi. Dan satu lagi catatan mungkin dalam menghadapi situasi tendangan bebas seperti ini, pemain kedua tim semestinya bisa lebih efektif memanfaatkan, karena kondisi lapangan yang licin tentu bola tidak gampang dikuasai oleh penjaga gawang dalam situasi seperti ini. Kita lihat bagaimana Santoso berada dalam kotak penalti. Pemain yang sangat diandalkan dengan 2 golnya sejauh ini, dan hampir saya tadi kita lihat bagaimana penjaga gawang Baruk Wahyu melakukan sebuah tip terhadap bola. Lapangan sangat licin, bola pun juga licin, sangat sulit sekali bagi para pemain. Ya, meskipun di atas lapangan memang bola masih berjalan dengan cukup lancar, tidak tersendat-sendat. Tapi yang jelas lapangan dan bola sangat licin, sangat sulit untuk menguasai permainan di momen-momen hujan seperti ini. Ya, kita lihat bagaimana aksi dari FX Herminando tadi. Dan juga tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Agus Setiawan. Sangat berbahaya sekali. Kita lihat bagaimana dalam berapa menit terakhir PSS Sleman selalu melakukan sebuah pelanggaran di daerahnya sendiri. Ini menjadikan kesempatan bagi PSM Yogyakarta untuk bisa mencuri gol melalui tendangan atau juga set piece atau juga tendangan bebas. Kali ini adalah Bayu Andra Cahyadi. Sudah lakukan kali ini. Masih bisa kembali dipotong oleh Baruk Wahyu. Dan kali ini sebuah pergerakan Topas Pamungkas. Gagalkan tadi oleh Anang Hadi.
Sebuah serangan balik cepat kali ini. Para pemain dari PSS Sleman. Kembali bola daerah. Sudah menunggu, kita lihat MX-an. Gagal, kita lihat bagaimana para pemain dari PSS Sleman. Ya, kembali lagi kali ini umpan. Mudah saja bagi penjaga gawang Agus Prasetyo. Ya, sebagai tuan rumah kelihatan para pemain PSS justru lebih banyak sedikit tertekan memasuki menit ke-15. Mereka baru mengandalkan serangan-serangan balik yang digalang oleh M. Iksan serta Sahid Widianta di lini depan. Belum terlalu efektif. Lagi-lagi Hasan Basri yang dilanggar, memiliki potensi untuk membahayakan memang pemain yang satu ini. Memiliki kecepatan dan juga kemampuan untuk melakukan sebuah penetrasi. Kita lihat, inilah dia ciri khas dari penampilan Hasan Basri Elohi. Dan itu membuat kita lihat bagaimana Patrick Donald pun tidak mengambil sebuah resiko sedikit pun untuk membiarkan Hasan Basri Elohi untuk berlama-lama atau juga mengobrak-abrik pertahanan dari PSS Sleman. Rasanya harus sangat-sangat berhati-hati dalam menghadapi set piece seperti ini para pemain PSS dan penjaga gawang Barep Wahyu. Beberapa kali tangkapan dari Barep tidak lengket, tidak bisa mengamankan bola sepenuhnya dari situasi set piece seperti ini. FX kita lihat tadi, FX Herminanto. Mulai meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat bagaimana pelatih Jeffrey Janes tampaknya juga masih begitu tegang menyaksikan jalan pertandingan. Dan kini kembali sebuah peluang. Masih berhasil digagalkan. Datang kembali kali ini bola daripada Tulus Septianto. Meninggalkan lapangan permainan. Ya, PSIM Yogyakarta dalam 5 pertandingan terakhir mereka juga berhasil meraih 4 angka, di mana lewat hasil menahan Persipro Probolinggo pada pertandingan home mereka dan juga unggul 3-0 dari PSBI Blitar. Tapi di pertandingan terakhir mereka harus menyerah. Balik kali ini tekanan dari PSS Sleman. Ya, pelanggaran kembali terjadi. Kita lihat bagaimana Sahid Widianta. Pemain ini juga telah mencetak 1 gol sejauh ini bagi PSS Sleman. Menjadi andalan di barisan depan bersama dengan MX-an. Ya, mengingat usia dari MX-an yang sudah memasuki 35 tahun, sebetulnya Sahid ditugasi ataupun memiliki tugas yang cukup berat sebagai pemain yang lebih muda. Cukup keras memang tadi kita lihat bagaimana pelanggaran yang dilakukan tadi oleh Fahrudin. Ini dia pemain yang menjadi andalan di jantung pertahanan. Ya, cukup berbahaya dan permainan keras memang yang diperagakan oleh para pemain PSS sampai sejauh ini untuk sedikit meredam kecepatan serta dominasi permainan yang dilakukan oleh PSIM Yogyakarta. Sebuah jarak tembak bagi PSM Yogyakarta. Kita lihat di depan bola ada Wawan Sucahyo. Sebuah jarak tembak kali ini bersiap-siap Wawan Sucahyo. Masih mengenai salah seorang pemain dari PSS Sleman. Hasan Basri Elohi kali ini. Masih terus. Sebuah serangan balik kali ini kita lihat bagaimana Sahid Widianta berikan bola ke sektor sebelah kiri. Dan kembali kali ini para pemain dari PSS Sleman.
mencari jarak tembak dan digagalkan tadi oleh Sumarjono, dan kembali tekanan. Hasan Basrilohi memberikan bola daerah. Kali ini adalah FX Herminanto yang menguasai bola. Bayangi dia oleh Fahrudin. Masih FX Herminanto, cukup baik. Sayang kita lihat Topas Pamungkas gagal. Handball tampaknya. Posisi yang sudah cukup terbuka sebetulnya dimiliki oleh Topas Pamungkas menghadapi bola sodoran trupas dari FX Herminanto tadi. Sayang sekali handsball. Agak lain memang Ren kalau bermain di lapangan futsal dengan lapangan sepak bola besar seperti ini. Kita tadi bagaimana Topas Uwe Pamungkas yang juga sempat dipanggil untuk mengikuti seleksi dalam pelatnas tim nasional futsal Indonesia yang akan segera tampil di ajang Pra Piala Asia. Kembali kali ini tekanan coba dibangun oleh para pemain dari PSM Yogyakarta. Mudah saja kita lihat bagaimana Bark Wahyu. Pelan-pelan para pemain dari PSS Sleman. Hujan kembali deras mengguyur Stadion Mogo Harjo. Kedua tim sama-sama baru menjalani libur yang cukup lama karena terakhir mereka bermain di bulan Desember. Ini adalah pertandingan pertama di tahun 2010 tapi sekaligus menjadi pertandingan terakhir di putaran pertama buat keduanya. Pasti kedua pelatih juga mentargetkan kemenangan untuk pertandingan terakhir di putaran pertama grup 3. Ya, cukup baik memang penampilan dari FX Herminanto. Dalam akselerasinya beberapa kali memang harus dihentikan secara paksa dan cukup menyulitkan barisan pertahanan dari PSS Sleman. Nah, dia penampilan dari FX Herminanto. Dua orang pemain yang bisa kita lihat cukup memiliki peran yang sentral, FX Herminanto dan Hasan Basrilohi di lini tengah dari PSIM. Keduanya tidak memiliki postur yang besar tapi sangat lincah, sangat sulit untuk dijaga sehingga berkali-kali harus dihentikan dengan cara pelanggaran oleh para pemain PSS. Tulus Septianto tadi. Sardi. Segera diberikan bola kepada MXan. Balik kali ini adalah sebuah serangan dari FX Herminanto. Masih mendelay bola. Datang kali ini adalah Sumarjono. Langsung berikan umpan panjang. Ya, sebuah dorongan memang jelas terlihat tadi. Sebuah trik dari seorang striker dalam perebutan bola dan dilakukan oleh Santoso. Inilah dia, kita lihat sedikit dorongan yang dilakukan oleh Santoso. Kembali Sardi. Anang Hadi. Masih salah pengertian. Cukup mudah untuk membaca serangan para pemain PSIM. Cukup mudah mematahkan serangan yang dilakukan oleh PSS. Bukan sebuah pelanggaran. Tidak offside tapi memang bola lebih dekat daripada penjaga gawang Agung Prasetyo. Sumarjono kembali berikan bola kepada Joni Sukirto. Inilah di Abdullah Rifai. Topas Uwe Pamungkas. Tulus Septianto. Pergerakan dari Tulus Septianto tadi. Dan masih terjadi perebutan dengan Sardi tadi. Tulus Septianto bekerja sama dengan Sardi. Berikan bola ke tengah. Kali ini dikuasai oleh Agus Purwoko. Ya, kita lihat kembali lagi terjadi sebuah insiden antara dua pemain PSS Sleman dan juga PSIM Yogyakarta. Derby.
sebuah hal yang sebenarnya betul-betul tidak perlu dilakukan. Terjadi antara Wawan Sucahyo dan Sardi. Terlibat benturan. Harus diingat, daripada adu jotos, mending adu prestasi bikin bangga negeri. Esra Jos tampil untuk negeri. Kelihatan Wawan Sucahyo memang sedikit terlambat melakukan sliding tackle terhadap Sardi, dan Sardi agak terpancing emosinya. Kembali sebuah tekanan. Agus Purwoko mengajak lari, kita lihat MX-an. Sepak pojok bagi PSS Sleman. Ini dia. Tingkat kesulitan yang cukup tinggi bagi para pemain PSM Yogyakarta untuk menghadapi sepak pojok dalam kondisi hujan yang begitu deras. Betul sekali. Bagaimana pandangan dari para pemain juga pasti akan terganggu dan juga menjadikan sangat sulit bagi penjaga gawang untuk bisa memotong bola, dan juga angin tampak begitu kencang. Tarik-menarik MX-an tadi. Dipotong saja bola oleh Agung Prasetyo. Kembali masih lemparan ke dalam bagi PSS Sleman. Abdullah Rifai tadi berusaha untuk mengejar bola. Lemparan ke dalam kali ini dari Sardi. Ya, Anang Hadi terjatuh. Tendangan bebas bagi PSS Sleman. Ya, momen-momen yang sekali lagi sangat berbahaya. Tendangan bebas, set piece, tendangan sudut. Jika dilakukan dalam kondisi hujan, lapangan basah, dan bola yang cukup licin, harus ada penyelamatan yang benar-benar maksimal dari penjaga gawang maupun pemain belakang. Kali ini dihadapi oleh Agung Prasetyo, penjaga gawang PSIM Yogyakarta. Fahrudin pun juga maju ke depan dengan postur tubuh yang tinggi, memang memiliki kesempatan. Masih berhasil diamankan dengan baik oleh para pemain dari PSIM Yogyakarta. Lemparan ke dalam kali ini. Kita lihat bagaimana Abdullah Rifai. Pelanggaran terjadi. Banyak sekali pelanggaran terjadi selama 27 menit pertandingan ini berlangsung. Ya, kali ini MX-an dan Abdullah Rifai yang terlibat dalam tarik-menarik. Sebagai pemain yang paling berpengalaman di lini depan PSS, MX-an memang patut diwaspadai oleh para pemain PSIM. Kebetulan di lini belakang PSIM adalah ada kapten kesebelasan Sumarjono yang menjadi pemain yang paling berpengalaman. Saya rasa cukup standing memang ada MX-an dan Sumarjono di lini yang kebetulan saling bergesekan. Serangan kali ini dari PSS Sleman. Memilih melakukan sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh. Patrick Donald tadi Mulai bisa keluar dari tekanan anak-anak PSIM. Kali ini PSS percobaan yang masih belum efektif dari Patrick Donald. Topas Pamungkas dengan bola ke belakang tadi dia. Balik kali ini bola dari para pemain PSM Yogyakarta. Sebuah serangan bola daerah dibaca tadi oleh Abdali. Kembali tekanan di PSS Sleman, tidak ada seorang pemain. Dikuasai oleh Abdullah Rifai. Kembali lagi dia kerjasama tadi dengan Topas Pamungkas. Masih Abdullah Rifai. Langsung saja memberikan bola panjang. Kanan kembali. Bukan sebuah pelanggaran. MX-an kali ini. Maksudnya kita lihat mencoba. Masih bisa dikuasai.
Kembali Meksan. Dan sebuah tendangan yang tadi dilakukan oleh Said Widianta. Kita lihat bagaimana Meksan memberikan bola kepada Said Widianta. Jarak tembaknya cukup kosong, tapi memang sayang sekali kondisi lapangan yang memang sangat licin dan juga mulai digenangi oleh air. Cukup terbuka sebetulnya peluang dari Said Widianta setelah melakukan kerjasama 1-2 dengan Eksan. Umpan tadi dari Topas Pamungkas. Barep Wahyu. Ya, SIM Yogyakarta. Patrick Donald kita lihat. Dilepas saja bola tadi oleh Joni Sukirto. Kembali pelanggaran. Ya, kita bisa saksikan ini merupakan pemain yang paling sering dilanggar sejauh ini, FX Herminanto. Cukup mobile memang FX Herminanto. Agak terinjak kaki tangan kiri dari Herminanto oleh Agus Setiawan tadi. Ya, ini dia FX Herminanto. Main dari PSIM Yogyakarta. Para penonton tetap setia walaupun hujan deras mengguyur Stadion Mogoharjo. Kita lihat bagaimana tetap berikan dukungan kepada tim kesayangan mereka. Hasanuddin. Ya, sebentar ini kita lihat pelatih Jeffrey Ganes. Joni Sukirto tadi. Tendangan bebas bagi PSS Sleman, tim Elang Jawa. Ya, lagi-lagi pelanggaran dilakukan. Kali ini terhadap Anang Hadi. Cukup memiliki kecepatan Anang Hadi. Dilakukan pelanggaran oleh Hasan Basri Lohi. Kembali FX Herminanto. Dapatkan pengawalan dia. Dilakukan oleh Agus Setiawan. Ini dia Agus Setiawan. Ya, cukup keras memang pelanggaran dilakukan oleh Awang alias Agus Setiawan. Dan sekilas memang Herminanto meminta wasit untuk memberikan kartu kepada Agus. Boleh meninggalkan lapangan permainan. Santoso sejauh ini masih belum bisa mendapatkan sebuah peluang. Kembali ke dalam kali ini bagi PSIM Yogyakarta.
Hadi. Pemain yang menjadi jenderal lapangan tengah tentunya bagi tim PSS Sleman. Lagi-lagi peluang melalui sebuah tendangan bebas dimiliki oleh PSIM. Lebih banyak PSIM yang mendapatkan hadiah tendangan bebas seperti ini dibandingkan dengan PSS. Ya, harus dihentikan pertandingan. Kita lihat Bayu Andra Cahyadi masih tergeletak di lapangan. Kita lihat tayangan lambat bagaimana perebutan bola dari Bayu Andra Cahyadi tadi. Yang ada Slemania. Pro supporter pendukung setia bagi PSS Sleman. Cukup keras benturan yang dialami oleh Bayu Andra, berbenturan dengan Anang Hadi tadi. Salah satu pemain yang cukup berpengalaman di tim PSIM, Bayu Andra Cahyadi, selain Sumarjono dan penjaga gawang Moni Kurniawan yang sekarang berada di bangku cadangan. Satu lagi adalah pemain depan Wawan Sucahyo, bisa dibilang pemain paling berpengalaman di tubuh PSIM Yogyakarta. Geser ke utara, rekan-rekan Brojamusti bisa geser ke selatan. Oke, mari. Salam satu hati, Slemania Brojamusti. Oke, rekan-rekan Slemania, jangan bergeser. Fakhrudin kali ini bagi PSS Sleman. Ke utara. Begitu juga rekan-rekan dari Brojamusti. Anda dimohon untuk ke selatan lagi. Oke. Kembali FX Herminanto. Masih tadi kepada Tulus Septianto. Dari oleh Sardi. Masih terjadi pergumulan di lapangan tengah. Ya, memang terlihat gaya permainan dari kedua tim masih sangat sporadis. Belum ada sedikit skema permainan yang bisa dikembangkan karena memang faktor dari lapangan yang sangat licin dan juga hujan deras tadi yang sempat mengganggu sedikit pandangan dan juga permainan para pemain. Salam satu hati, Slemania Brojamusti. Kembali tekanan. Ada Joni Sukirto, kita lihat mengawal Said Widianta. Cukup tenang Kapten tim Sumarjono. Walaupun dalam pengawalan cukup ketat. Ya, kali ini kita lihat. Wow, sebuah pelanggaran terhadap Tulus Septianto. Dan tampaknya kembali wasit Hasanuddin meminta Agus Setiawan. Apa yang akan dilakukan oleh wasit Hasanuddin kali ini terhadap Agus? Ya, kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit Hasanuddin kali ini kepada Agus Setiawan. Ya, ganjaran yang memang rasanya cukup pantas karena sudah 2 kali Agus Setiawan melakukan pergerakan menghentikan pemain PSIM dengan cukup keras. Pemain yang menjadi korban pertama tadi adalah FX Herminanto. Kali ini Tulus Septianto yang masih belum bisa bangkit setelah dilanggar oleh Agus Setiawan yang akhirnya mendapatkan kartu kuning tadi.
Serangan dari Sardi. Kembali umpan kepada Sardi, cukup kosong kali ini Sardi. Berikan bola ke dalam kotak penalti dan kembali sebuah peluang bagi PSS Sleman. Dan sebuah pressing bola masih bisa digagalkan oleh Agung Prasetyo tadi. Peluang yang sangat bagus sebetulnya didapatkan oleh Syahid Widianta tadi setelah mendapatkan crossing dari Sardi. Skema yang cukup rapi baru terlihat di menit ke-39, menit ke-40. Ketika hujan sudah mulai berhenti. Kembali pelanggaran terjadi. Melandi Abda Ali yang tadi melakukan sebuah pelanggaran. Tangan bebas kembali bagi tim PSM Yogyakarta. 5 menit terakhir dalam pertandingan ini. Kita lihat digagalkan oleh gawang Barat Wahyu. Ke dalam, Agus Setiawan atau Agus Purwoko. Tulus Septianto masih meringis sakitan dia. Ya, tidak ada benturan yang terjadi antara Tulus dengan para pemain PSS. Agaknya Tulus masih mengalami cedera setelah pelanggaran yang dilakukan oleh Agung Setiawan tadi. Ya, kaki sebelah kanan Tulus berada dalam posisi yang salah ketika berusaha melakukan clearance tadi. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Sumarjono terhadap Syahid Widianta. Ya, siku dari Sumarjono kelihatan sedikit masuk ke wajah dari Syahid Widianta. Jaga gawang Agung Prasetyo. Kembali sepak pojok. Tampaknya akan dilakukan oleh Agus Purwoko. Ya, kita lihat di tribun selatan juga ada Braja Musti. Masih bisa diamankan oleh Agung Prasetyo dengan baik. Dia Agung Prasetyo. Yang merupakan pemain binaan dari PSS Sleman atau Pengcap Sleman. Dan saat ini menjadi kekuatan dari PSM Yogyakarta. Ya, tampaknya Tulus Septianto tidak bisa melanjutkan pertandingan. Digantikan oleh Dian Fauzi Firdaus. Cedera tampaknya Tulus Septianto. Dia pemain yang baru masuk. Pergerakan dari Dian Fauzi Firdaus. Kita bola ke dalam kotak penalti. Dikuasai oleh penyerang Barat Wahyu. Menit terakhir di waktu normal. Masih para pemain dari PSM Yogyakarta menguasai bola.
Serangan kali ini Hasan Basri. Ya, kita lihat pergerakannya memang membuat seorang pemain dari PSS Sleman harus memotong pergerakan dilakukan oleh Hasan Basri Lohi. Ya, sudah mendekati kotak penalti memang penetrasi yang dilakukan oleh Hasan Basri sehingga harus dipotong oleh Anggus Setiawan. Meskipun di situ juga sebetulnya ada Abda Ali yang juga mengawal pergerakan dari Hasan Basri. Sangat banyak peluang yang didapatkan oleh PSIM melalui sebuah set piece tendangan bebas, tapi sampai sejauh ini masih belum ada yang betul-betul mengancam gawang dari Barep Wahyu. Kesempatan kali ini sudah dilakukan, ditinju saja bola oleh Barep Wahyu. Satu-satunya memang hal yang mengurangi resiko adalah meninju bola sekeras-kerasnya. Ya, mengarah ke gawang memang sangat berisiko jika berusaha untuk dikuasai atau ditangkap karena bola yang licin. Sepak pojok kali ini bagi PSIM. Dari kelama permainan hanya masukkan tendangan gawang saja bagi PSS Sleman. Peluang tadi dari PSM Jakarta melalui sepak pojok. Ya, wasit Hasanuddin telah meniupkan peluitnya. Babak pertama Liga Jos Indonesia. PSS Sleman 0 dan juga PSIM Yogyakarta 0. Dan juga mitra sepak bola, kita akan kembali dan membahas jalannya pertandingan setelah pesan-pesan berikut ini. Pertandingan babak kedua Liga Jos Indonesia. Dan inilah dia kick off babak kedua. Kita lihat hujan sudah berhenti, tidak lagi deras mengguyur lapangan. Sama-sama kita berharap pertandingan menjadi semakin enak untuk disaksikan. Serangan kali ini dibangun oleh para pemain dari PSM Yogyakarta. Kita lihat pergerakan tadi. Coba dilakukan oleh Wawan Sucahyo. Pelatih PSS Yance Metmei kelihatan langsung sibuk memberikan instruksi. Kembali kali ini PSS Sleman mencoba melakukan sebuah penetrasi. Sahid Widianata juga MX-an tadi. Bila dia FX Herminando. Kembali mencoba tekanan para pemain dari PSIM melalui FX Herminando. Dikawal ketat oleh Anggus Setiawan. Coba pergerakan dari Santoso. Langsung saja dia manggil Fahrudin. Meninggalkan lapangan permainan. Lebar ke dalam kali ini. Kita lihat bagaimana Slemania tetap setia memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka. Masih terjadi perebutan bola dan meninggalkan lapangan permainan kembali. Lemparan ke dalam kali ini.
Kembali sebuah tendangan yang cukup keras tadi dari para pemain PSIM Yogyakarta, digagalkan oleh Barep Wahyu. Kita lihat hampir sama dengan babak pertama, para pemain dari PSM Yogyakarta lebih mengambil inisiatif untuk melakukan tekanan. Iya, Barep Wahyu memang tadi sedikit terkena sebuah sepakan yang dilakukan oleh Santoso. Ya, kembali kartu kuning dilakukan oleh wasit Hasanuddin, kali ini kepada Santoso. 2 kartu kuning bagi tim PSIM Yogyakarta. Setelah sebelumnya adalah Topas Pamungkas mendapatkan kartu kuning. Ya, telak memang pelanggaran yang dilakukan oleh Santoso ketika menjaga gawang PSS Sleman. Barep Wahyu sudah lebih dulu mengamankan bola. Ya, kaki dari Santoso masih mengayun dan melanggar penjaga gawang Barep Wahyu. Serangan kali ini. Ya, kita lihat bagaimana tadi Bayu Andra Cahyadi. Suasana di tribun dari Stadion Internasional Maguwo Harjo. Pelanggaran dilakukan oleh Sumarjono terhadap Amexan, 2 orang pemain yang paling senior, sama-sama menjabat sebagai kapten kesebelasan di masing-masing tim. Peluang kali ini kita lihat cukup kosong. Masih mengambil inisiatif. Sayang sekali tendangannya masih melebar tadi. Peluang yang didapatkan oleh Patrick Donald. Mendapatkan beberapa kesempatan dari luar kotak penalti. Sayang sekali Patrick Donald masih belum bisa memaksimalkan. Kali ini melalui sebuah tendangan kaki kiri. Ya, kita lihat memang agak sedikit berbeda tampilan dari lapangan Stadion Maguwo Harjo. Tentunya tidak boleh diikuti bagaimana tadi banyaknya sekali para penonton yang melakukan lemparan ke dalam menggunakan botol plastik. Masih dikuasai bola Wawan Sucahyo. Maksudnya mengirim bola bagi Santoso. Terlalu deras dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, peluang kali ini bagi PSS Sleman. Keluar dari daerah 12, Agung Prasetyo tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Topas Pamungkas kali ini bagi PSIM Yogyakarta. Masih diberikan bola kepada Hasan Basri Lohi. Serangan balik dari PSS Sleman. Amexan. Yang dituju tadi oleh Sahid Widianta. Cukup baik kita lihat tadi. Tapi masih gagal untuk bisa melewati Abda Ali. Ya, pelanggaran malah tadi dilakukan oleh Wawan Sucahyo. Ya, kelihatan sekali memang Wawan Sucahyo tidak bisa melepaskan diri dari kawalan Abda Ali dan melakukan pelanggaran.
Kembali Hasan Basilohi. Ya, sebuah sikutan tadi dilakukan oleh Ari Kusnidar dalam menghentikan pergerakan Hasan Basilohi. Sekali lagi memperlihatkan kecepatan Hasan Basilohi dalam melakukan penetrasi, berusaha melakukan body charge. Ari Kusnidar tapi menggunakan siku untuk menahan badan ataupun wajah dari Hasan Basri sehingga membuahkan sebuah tendangan bebas. Kembali sebuah tendangan bebas. Wow! Masih dikuasai oleh para pemain dari PSS. Atau mengenai tiang gawang. Masih terjadi scrimmage dalam kotak penalti. Peluang terbaik dari PSIM Yogyakarta tadi. Ya, sebuah scrimmage yang cukup membahayakan bagi penjaga gawang Barep Wahyu. Sekali lagi, jangan ada lemparan. Ya, efek Sarminanto tampaknya tadi tendangannya masih mengenai tiang gawang. Jadilah supporter yang baik. Berawal dari tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh Topas Pamungkas. Saya rasa penjaga gawang di kedua kubu agak terganggu konsentrasinya karena lemparan-lemparan yang dilakukan oleh segelintir penonton di belakang gawang masing-masing tim. Ya, professional foul tadi kita lihat terhadap Hasan Basilohi. Dilakukan oleh Patrick Donald. Akankah kartu kuning kembali dikeluarkan? Ya. 2 kartu kuning bagi PSS Sleman dan 2 kartu kuning bagi PSM Yogyakarta. Dikeluarkan oleh wasit Hasanuddin dalam derby Jogja di sore hari ini. Dalam lanjutan Liga Jos Indonesia. Ya, murni pelanggaran memang. Hasan Basri sudah lepas dari kawalan dari Patrick Donald. Peluang bagi PSS Sleman. Ya, harus dihentikan tampaknya memang karena seorang pemain PSIM Yogyakarta masih terkapar. Ya, kita lihat bagaimana Abdullah Rifai. Kita jaga citra supporter. Wow, kita lihat berapa benda-benda yang tidak pantas dilemparkan oleh para penonton yang berada di belakang gawang. Kita lihat ini merupakan suatu hal yang sangat tidak patut untuk dicontoh. Terkena benturan saya rasa Abdullah Rifai dengan Said Widianta yang berusaha menyambut umpan dari sisi kanan Agus Purwoko tadi yang mengirimkan umpan. Tentunya kita akan menjaga sekali lagi citra supporter Yogyakarta. Ini merupakan Braja Musti, pendukung setia dari PSM Yogyakarta, dan ini merupakan Slemania, pendukung dari PSS Sleman. Pergantian pemain untuk PSIM Yogyakarta Sabtu sore 2017. Ya, harus ditarik keluar
penyerang PSIM Santoso digantikan oleh Diki Hidayat. Tidak terlalu banyak memang kontribusi yang dilakukan oleh Santoso di sepanjang permainan. Malah terlihat agak kurang dominan jika dibandingkan FX Herminanto maupun Hasan Basri Lohi yang ada di posisi lini tengah. Kembali sebuah tendangan bebas. Masih sebuah peluang. Masih bisa diamankan yang baik oleh Barok Wahyu. Nadia Topas Pamungkas yang tadi memberikan sebuah bola bagi FX Herminanto. Masih berkutat di lapangan tengah. Ya, tampak kita lihat bagaimana tadi sebuah pengawalan yang cukup ketat diberikan kepada Wawan Sucahyo. Iman ke dalam kotak penalti kali ini sudah menunggu sebuah sundulan dan gol! MXan menunjukkan kelasnya sebagai pemain yang bisa membawa PSS Sleman dalam derby panas Yogyakarta di sore hari ini. 1-0. PSS Sleman unggul atas PSIM Yogyakarta. Ya, tidak banyak kesempatan yang didapatkan oleh MXan di sepanjang permainan, tapi satu saja umpan yang cukup akurat dari sisi kanan permainan bisa diselesaikan dengan sundulan yang mematikan dari MXan. Umpan dari tandemnya Sahid Widianta yang tidak bisa diantisipasi oleh Abdullah Rifai. Murni sebuah kesalahan dari Abdullah Rifai yang berada di kotak penalti. Tidak bisa mengamankan bola dan membiarkan umpan tersebut disundul oleh MXan. Sebuah gol yang ketiga bagi MXan buat PSS Sleman musim ini. Menyamakan gol dari Anang Hadi Saputro sebagai top skor sementara bagi PSS Sleman. Dan sebuah gol yang sangat emosional bagi seorang Muhammad Eksan yang sebelumnya membela PSIM Yogyakarta. Ya, dia MXan, pemain senior yang masih sangat dibutuhkan kemampuannya bagi PSS Elang Jawa Sleman. Ya, memasuki usia yang sudah mencapai 34 tahun, memang senioritas dari MXan sangat dibutuhkan oleh rekan-rekannya di tim. Menjadi kapten kesebelasan, menjadi panutan, dan kali ini dia juga yang memecahkan kebuntuan timnya yang tidak terlalu banyak mendapatkan peluang di sepanjang pertandingan. Ya, bisa kita lihat antusiasme dari Slemania, supporter yang selalu mendukung PSS Sleman. PSS Sleman, tuan rumah yang tampil di sore hari ini, berhasil mencuri sebuah gol lewat sebuah serangan yang cukup cepat. Walaupun di awal-awal babak kedua tadi PSIM Yogyakarta lebih menguasai jalannya pertandingan. Kali ini Hasan Basri Lohi yang melakukan pelanggaran terhadap Patrick Donald. Kartu kuning ketiga bagi PSIM Yogyakarta, kali ini bagi Pat atau juga Hasan Basri Lohi.
Sebuah pelanggaran kembali. Kita lihat bagaimana Ari Kusnidar. Untuk kesekian kalinya melanggar Hasan Basri Lohi. Ya, dan pergerakan Hasan sebetulnya sedikit menjadi tidak efektif karena sudah ada 2 orang rekannya di lini depan yang posisinya relatif bebas. Sebuah kartu kuning harus diterima Ari Kusnidar. Benar-benar pertandingan yang cukup keras. Terbukti dengan 6 kartu kuning, 3 untuk masing-masing tim, masing-masing pemain dari kedua tim sudah diberikan oleh wasit Hasanuddin. Sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh. Kali ini kembali serangan dari PSS Sleman. Digagalkan oleh Abdullah Rifai. Masih Abdullah Rifai kirim bola ke dalam kotak penalti. FX Harminanto. Masih terjadi perebutan bola. Kita lihat bagaimana tadi pergerakan dilakukan oleh Dian Fauzi Firdaus. Serangan balik kembali, Anang Hadi. Berikan bola pada MX-an. Gagal tadi melewati Joni Sutierto. Langsung berubah arah kepada FX Harminanto. Masih FX Harminanto. Ya, pelanggaran dari Anang Hadi. Sekali lagi bisa kita cermati sangat banyak memang peluang yang didapatkan oleh PSIM melalui set piece, bola-bola mati, karena memang para pemain PSS dengan segala cara menghentikan pergerakan dari Hasan Basri maupun FX Herminanto. Tapi sampai sejauh ini belum ada hasil positif ataupun gol yang diciptakan dan berawal dari umpan-umpan bola mati seperti ini. Boleh tendangan bebas. Lagi-lagi tidak menemui sasaran. Tendangan bebas yang dilakukan oleh Bayu Andra. Ya, dengan adanya tayangan langsung seperti ini sebetulnya harus membuat penonton maupun panitia pertandingan di manapun harus lebih mawas diri. Karena bisa kita lihat lemparan-lemparan seperti ini bisa mengganggu jalannya pertandingan dan bisa dilihat oleh pihak manapun yang menyaksikan tayangan langsung. Termasuk Komdis PSSI tentunya, Ren. Dan kita juga bisa saksikan harus ada sedikit kedewasaan dari para penonton, siapapun mereka, untuk terus bisa menjaga ketertiban dalam pertandingan sepak bola. Karena hal itulah yang memang harus dilakukan. Kita lihat ada sebuah mercon yang juga dinyalakan di salah satu bagian lapangan di belakang gawang. Kita lihat bagaimana wasit dan juga wasit cadangan lagi berdiskusi tentang apa yang terjadi di lapangan. Di tribun yang sepertinya diisi oleh pendukung dari PSIM, Brajang Musti, kebetulan terletak di belakang penjaga gawang PSS Sleman, Barep Wahyu. Kondisi yang sebaliknya terjadi ketika penjaga gawang PSIM Yogyakarta, Agung Prasetyo, di belakangnya adalah pendukung PSS Sleman.
lagi. Satu hati. Slemania. Brajamusti. Tentunya kita berharap pertandingan sore ini bisa berjalan dengan lancar, tertib dan aman, sehingga tidak ada gangguan. Ya, inilah MX-an, pemain paling berpengalaman di kubu PSS Sleman. Ini merupakan bagian proses terjadinya gol dari MX-an. Sangat bagus kita lihat proses terjadinya gol. Ya, kesalahan kolektif saya rasa, dan bagaimana Sumarjono tidak bisa menghentikan crossing dari Sahid Widianta, dan kemudian Abdullah Rifai tidak bisa mengawal Eksan dengan ketat sehingga bisa menyundul bola dengan leluasa. Tinggalkan lapangan permainan. Lebar ke dalam kali ini bagi PSS Sleman. Kita lihat bagaimana Bayu Andre tadi mencoba memberikan bola kepada Hasan Basrilohi. Kembali lagi Abda Ali, depan ke dalam. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Lebar ke dalam PSIM Yogyakarta. Mereka masih terus mencoba melakukan tekanan demi tekanan. Bisa menyamakan kedudukan. Abdullah Rifai, Dian Fauzi. Serangan balik kali ini. Bagaimana Anang Hadi? Bukan sebuah pelanggaran. Terlalu deras bola yang tadi diberikan kepada Hasan Basrilohi oleh Thomas Pamungkas. Ya, pelanggaran. Ya, Fahrudin membuat wasit Hasanuddin mengeluarkan kartu kuning yang ke-6 dalam pertandingan ini. Sebuah kartu yang cukup banyak. Lagi-lagi Hasan Basri yang membuat pemain-pemain PSS diganjar kartu kuning. Coba tekanan kembali. Sudah Abda Ali. Langsung saja dia halau bola, mengirim bola tadi menuju kepada Said Widianta. Kembali pelanggaran terjadi. Tendangan bebas. Media Sardi. Sudah dilakukan tendangan bebas mengarah ke daerah kotak penalti. Anang Hadi. Coba dikejar oleh MX-an tadi. Melebar kali ini. Agus Purwoko. Masih Agus Purwoko kita lihat. Mengenai salah seorang pemain. Ada Jody Sukirto tadi. Meninggalkan lapangan permainan. Lebaran ke dalam. Ya, kita lihat bagaimana tadi sebuah percobaan
yang dilakukan oleh PSS Sleman. Ya, kita memang bisa saksikan dua tim dari satu wilayah yaitu Jogja beradu dalam pertandingan Liga Jos Indonesia di Stadion Internasional Moguo Harjo. Dan juga warna hijau adalah warna kebanggaan dari tim PSS Sleman yang saat ini telah unggul 1-0 lewat gol kapten kebanggaan MXan. Sementara warna biru kombinasi putih adalah warna kebanggaan dari tim PSM Yogyakarta. Kita lihat Topas W. Pamungkas ditarik keluar digantikan oleh Arif Yulianda. Serangan kembali kali ini. MXan tadi main bagi PSS Sleman. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk PSS Sleman. Kita lihat bagaimana Dian Fauzi, pemain muda yang juga menjadi andalan PSIM Yogyakarta. Ya, intensitas serangan dari PSS mungkin tidak segencar dari serangan dari PSIM ataupun dominasi dari PSIM. Tapi apa yang dilakukan oleh duet MXan serta Said Widianta juga tidak bisa diremehkan. Sesekali menyerang tapi kualitasnya cukup membahayakan. Ini pasti juga ada hubungannya dengan pengalaman yang dimiliki oleh MXan sebagai salah seorang pemain paling senior di lapangan. Sardi, pemain yang menempati posisi kanan dari PSS Sleman. Inilah dia pelatih Yance Metme yang juga tampaknya masih sangat begitu tegang walaupun timnya telah unggul. Dan memang belum jaminan bagi pelatih Yance Metme karena dalam setiap derby Jogja pertandingan berlangsung begitu ketat sampai dengan menit akhir. Lemparan ke dalam bagi PSIM Yogyakarta. Abda Ali tadi melakukan sebuah pressing. Hasan Basrilohi. Kembali sebuah pelanggaran terjadi antara Abda Ali atau juga Patrick Donald dan juga Hasan Basrilohi. Ini dia Hasan Basrilohi pencetak 1 gol sebentar ini bagi PSIM Yogyakarta. Bayu Andra Cahyadi mengirim bola ke tiang jauh. Tidak bisa tadi dimanfaatkan oleh M. Syarif Yulianda atau Arif Yulianda. Diki Hidayat tadi maksudnya. Wow, kartu merah tampaknya dikeluarkan oleh wasit Hasanuddin. Kita belum bisa melihat secara jelas apa yang membuat wasit Hasanuddin memberikan kartu merahnya kepada Diki Hidayat. Ya, sebuah keadaan yang ironis sebetulnya karena Diki Hidayat baru saja masuk di babak kedua menggantikan Topas Pamungkas. Baru satu pelanggaran yang dilakukan. Dan wasit Hasanuddin mengeluarkan kartu merah. Biasanya ini akibat dari ucapan ataupun tindakan yang pelanggaran yang sebetulnya tidak terlalu keras terhadap Abda Ali. Sebuah kerugian besar bagi PSM Yogyakarta yang harus bermain dengan 10 pemain setelah Diki Hidayat dan juga baru masuk di lapangan menggantikan Topas Pamungkas harus diusir oleh wasit Hasanuddin. Dalam keadaan tertinggal masuknya Diki Hidayat pasti dimaksudkan oleh pelatih Jeffrey Janes untuk meningkatkan intensitas serangan, mengganti Topas yang kelihatan sedikit menderita cedera, tapi tak lama berada di lapangan Diki justru terkena kartu merah, sebuah keadaan yang tentu sangat merugikan bagi PSIM yang tengah tertinggal. Ya, pelanggaran memang terjadi. Kita lihat bagaimana Barok Wahyu tadi terbang untuk bisa mengamankan bola silang yang ditujukan kepada Wawan Sucahyo.
Kanan kembali. Pemain dari PSS Sleman yang saat ini telah unggul jumlah pemain. Agus Purwoko kali ini menuju kepada Said Widianta, lebih dekat kepada penjaga gawang Agung Prasetyo. Kedua tim memang menjadikan duel ini begitu panas karena selain mereka juga berada dalam satu wilayah yang sama, itu Yogyakarta. Kedua tim juga hanya terpaut 1 peringkat dalam klasemen Liga JOS Indonesia. Dan apabila pertandingan ini berlangsung untuk keunggulan bagi PSS Sleman, walaupun pertandingan masih berlangsung kurang lebih 12 menit lagi, berarti PSS Sleman akan menggeser PSIS atau PSIM Yogyakarta di klasemen Liga JOS Indonesia untuk pertandingan ke-10 bagi kedua tim ini. Ya, di 2 pertandingan terakhir di kandangnya PSS memetik 1 kemenangan dan 1 hasil seri. Ketika mereka ditahan Persipro Probolinggo 0-0 dan menang atas PSBI Blitar dengan skor 2-1. Gaya dari Patrick Donald. Kembali tendangan bebas dan oleh perebutan bola Hasan Basilohi dan juga Patrick Donald. Tendangan bebas bagi PSIM Yogyakarta. Pemain PSM Yogyakarta dalam kotak penalti. Sebuah pengamanan bola tadi. MX-an kita lihat berikan bola tadi kepada Said Widianta. Terjatuh dia. Dan ada Abdullah Rifai yang menyelamatkan pertahanan dari PSIM Yogyakarta. Ya, sedikit ada miskoordinasi antara Sumarjono beserta Joni Sukirto ataupun Abdullah Rifai tadi. Beruntung Said Widianta tidak bisa memanfaatkan bola yang terlepas dari pengawalan 2 pemain belakang PSIM. Depan ke dalam PSS Sleman. Langsung berikan bola ke dalam kotak penalti. Berikan ke penjaga gawang Agung Prasetyo. Lade Sardi. Joni Sukirto tadi. Agak sedikit kesulitan para pemain dari PSIM Yogyakarta untuk bisa menembus pertahanan dari PSS Sleman. Ya, betul sekali, terutama setelah keluarnya Diki Hidayat karena kartu merah dari wasit tadi. Kalah jumlah pemain dan kalah dalam skor saat ini tentu sebuah pekerjaan yang sangat berat untuk menyamakan kedudukan. Bukan sebuah pelanggaran tadi. Agus Purwoko. Itulah dia pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu tadi, dan kali ini dilakukan oleh kapten 19 MX-an terhadap FX Harminanto. Terlambat tackling dari MX-an dilakukan dari belakang dan mengenai kaki dari FX Harminanto, salah seorang pemain yang cukup sering dilanggar selain Hasan Basilohi di kubu PSIM. Joni Sukirto. Tidak ada pergerakan tadi dari para pemain PSM Yogyakarta, membuat Joni Sukirto sedikit kesulitan untuk mengirim bola. Anang Hadi kali ini, masih Anang Hadi. Said Widianta. Langsung saya dibuang bola oleh Abdullah Rifai. Serangan-serangan balik yang masih diterapkan oleh para pemain PSS memang sangat membahayakan. Sebuah pergerakan dari Anang Hadi tadi, sayang tidak segera mengumpankan bola kepada MX-an ataupun
Syahid Widianta yang sudah berada dalam posisi yang cukup bebas. Sudah lakukan sebuah pojok. Ada MX-an tadi. Sebuah penyelamatan. Meninggalkan seorang Wawan Cahyo sendiri di barisan depan. Ambil peluit wasit Hasanuddin. MX-an dengan Abdullah Rifai. Kembali lagi peluit. Juga pelanggaran yang terjadi. Ya, dalam kondisi lapangan yang mungkin sudah tidak terlalu banyak disiram oleh air hujan, pelanggaran masih cukup sering terjadi. Ini adalah bukti bahwa memang permainan ketat dan cukup keras dilakukan oleh kedua tim yang bertetangga ini. Sebuah peluang kali ini, tendangan yang dilepaskan oleh FX Herminanto mengenai salah seorang pemain dari PSS Sleman. Tadi FX Herminanto kita lihat dalam tengah lambat tendangannya mengenai pemain dari PSS Sleman. Sepak pojok kembali. Kembali dibuang. Dilakukan oleh Abda Ali. Wow, sebuah tendangan langsung yang dilakukan oleh Arif Yulianda. Digagalkan tadi oleh penjaga Barat Wahyu. Sebuah percobaan yang sangat baik tadi. Ya, agak sedikit tidak mengira mungkin Barat Wahyu. Ya, bola pasti masuk kalau tidak ditip oleh Barat Wahyu. Sebuah tendangan yang cukup terukur dilakukan oleh Syarif Julianda. Mengangkat kaki terlalu tinggi tadi. Nah dia, kita lihat Arif Yulianda. Agus Purwoko, pemain dari PSS Sleman. 5 menit terakhir. Cuaca sudah begitu cerah di Stadion Internasional Moguwo Harjo, Sleman. Lebaran ke dalam bagi PSS Sleman. Lagi-lagi peluang didapatkan oleh para pemain PSS yang diakibatkan oleh koordinasi yang kurang sempurna di lini belakang dari PSIM antara penjaga gawang Agung Prasetyo dengan kapten tim Sumarjono. Agus Purwoko. Kita lihat memang stamina dari para pemain kedua tim tampak sudah mulai sedikit menurun. Membuat tekanan demi tekanan dari para pemain hanya mengandalkan serangan-serangan sporadis. Anang Hadi menjaga lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi PSIM Yogyakarta atau Sardi tadi. Dalam akan dilakukan oleh Dian Fauzi.
Kembali Dian Fauzi Firdaus. Dan bola dari kepada Bayu Andra Cahyadi. Sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Wawan Sucahyo. Ya, dalam posisi kalah jumlah orang kita bisa lihat para pemain PSIM masih bisa sebetulnya mendominasi permainan, banyak menguasai possession bola, tapi sekali lagi tidak terlalu efektif memang. Wow, kali ini adalah sebuah peluang. Kita lihat masih mencoba melakukan sebuah tekanan FX Herminanto. Ya, ada beberapa peluang yang didapatkan oleh Herminanto serta Hasan Basri di menit-menit akhir. Kita lihat penetrasi yang dilakukan FX Herminanto. Blocking dilakukan oleh 3 orang pemain PSS sekaligus dan peluang terakhir didapatkan oleh Hasan Basri. Nanti setelah selesai, dimohon tetap di tempat. Dimohon tetap di tempat, dilarang meninggalkan stadion dahulu. Atas perintah dari Bapak Kapolres, rekan-rekan Sriwania setelah usai, dimohon tetap di tempat sehingga memberi Coach kesempatan Ian Cemedme menunggu sisa waktu yang kurang dari 2 menit waktu normal. Akankah dia berhasil membawa kemenangan dari tim PSIM Yogyakarta bagi PSS Sleman, atau juga mungkin menjadikan kemenangan yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh Slemania dan juga membawa PSS Sleman naik peringkat, menggeser PSIM Yogyakarta dalam klasemen Liga JOS Indonesia. Kembali sebuah percobaan tendangan. Belum menemui sasaran dari Bayu Andra Cahyadi. Ya, sekali lagi cukup menarik memang para pemain PSIM yang jumlahnya kalah 1 orang setelah Diki Hidayat di kartu merah oleh wasit. Nyatanya masih bisa mengimbangi permainan, tidak didominasi oleh lawannya PSS Sleman yang bertindak sebagai tuan rumah dan unggul jumlah pemain. Kembali serangan Bayu Andra, juga Dian Fauzi, Joni Sutirto. 4 menit tambahan waktu. Masih ada waktu 4 menit bagi PSIM Yogyakarta yang berkostum putih biru untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan waktu 4 menit yang sangat panjang bagi PSS Sleman yang berkostum hijau untuk bisa terus mempertahankan keunggulannya. Durasi yang cukup lama mengingat beberapa kali pertandingan sempat terhenti karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemain kedua tim ataupun lemparan-lemparan yang dilakukan oleh para penonton. Ya, itu sebuah pelanggaran. Kita lihat bagaimana pergerakan Wawan Sucahyo tadi harus ditahan. Ya, 2 orang pemain yang cukup merepotkan, Wawan Sucahyo dan lagi-lagi FX Herminanto. Sebuah keadaan yang sebetulnya cukup berbahaya bagi PSS Sleman, cukup berisiko dalam posisi unggul jumlah pemain, unggul skor, tapi mereka memilih untuk menunggu serangan dari PSIM. Dan ini merupakan kesempatan kembali bagi Wawan Sucahyo untuk bisa menyamakan kedudukan. Sebuah tendangan bebas mendekati daerah kotak penalti. Wawan Sucahyo memberikan bola atau juga melakukan sebuah tendangan langsung buat menjaga gawang Barat Wahyu. Kembali mengenai pagar.
Joni Sukirto. Masih ada tadi Fahrudin. Ada Patrick Donald. Kembali Joni Sukirto meninggalkan posnya untuk membantu penyerangan. Bayu Andra Cahyadi. Kembali lagi pelanggaran dan ini musuh utama. Sangat membahayakan bagi PSS Sleman. PSS Sleman. Nomor punggung 9, Sahid Widianto ditarik keluar masuk nomor punggung 28. Agustiono. Ya, Sahid Widianto digantikan oleh Agustiono, seorang pemain belakang. Ini tampaknya menjadi khawatiran pelatih Yance Medmay dari barisan pertahanan dari PSS Sleman, di mana mereka akan berusaha untuk terus menjaga kemenangan mereka, menarik seorang striker digantikan oleh seorang pemain bertahan. Ya, dan tidak terlalu efektif lagi memang pergerakan dari Sahid Widianta di menit-menit akhir. Sebuah pilihan yang cukup realistis diambil oleh pelatih Yance Medmay untuk mengamankan kemenangan dengan menarik seorang striker dan memasukkan Agustiono, seorang pemain belakang. Kita lihat ada FX Herminando. Juga tidak ketinggalan. Siap-siap. Joni Sukirto. Sebuah percobaan cukup keras kali ini. Masih berada di atas gawang dari Barep Wahyu. Atas perintah Bapak Kapolres untuk rekan-rekan Slemania, setelah selesai pertandingan dimohon tetap di tempat. Tidak diperkenankan untuk meninggalkan stadion, sehingga memberi kesempatan kepada rekan-rekan Liga Musti untuk keluar terlebih dahulu. Sekali lagi, rekan-rekan Slemania, mohon dipatuhi perintah untuk menjaga keamanan. Ya, wasit Hasan Nurdin meniupkan peluitnya. Derby Jogja berakhir dengan skor 1-0 keunggulan tuan rumah PSS Sleman. Lewat gol MX-an pada menit yang ke-59 terhadap tamunya PSCM Yogyakarta. Sebuah duel yang sangat-sangat dinantikan dan juga ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola Yogyakarta.